waktunya, dan terpaksa pakai link sendiri gitu ya. Baik, jadi ini pertemuan ke-15. Betul, Pak. Betul ya. Berarti minggu depan tuh sudah UAS ya? Senin, Pak. Oh, mulainya hari Senin, tapi kan kalau jadwalnya kan tetap sesuai jadwal masing-masing kan? Iya, betul. Berarti jatuhnya Kamis dan biasanya dikasih waktu seminggu untuk pengerjaan. 12 jam, Pak. Hah? 12 jam. 12 jam. Oke. Betul. Dan sesinya sesi 9 sampai 14. Ya, betul ya. Betul, Pak. Sesi 9 sampai 14. Nah, 9 sampai 14 itu sebetulnya ada menurut saya sih nggak terlalu ini ya. Mungkin yang saya pengen ulang itu di sesi 11. Karena ada hitung-hitungan. Jadi kalaupun kita nanti di ujian ada hitung-hitungan, saya ambil dari sesi 11. Mungkin teman-teman juga udah lihat juga ya, itu hitung-hitungannya agak sederhana sebetulnya pengertiannya kan mengenai bunga nominal dan bunga real, suku bunga real gitu ya. Jadi suku bunga real itu adalah suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Oke. Terus itu lalu sebentar, saya lupa materinya itu sesi 9. Oke, jadi kita hari ini kuis dulu seperti biasa kan udah nggak ada yang presentasi lagi kan? Nggak ada kelompok yang presentasi lagi ya, mestinya udah selesai semua kan di minggu kemarin itu. Ya, tidak ada, Pak. Gimana Pak Israji? Ya, nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya. Jadi minggu ini nanti sesudah kuis sebentar, nanti saya akan mengulang sedikit sesi 11. Lalu kita review aja mundur ke sesi 9 sampai 14. Gitu ya. Kita kuis dulu seperti biasa. Saya lihat sih udah join semua nih. Sudah siap sepertinya gitu. Ada wait. Ini ada udah join semua ya, 9 orang yang join. Kelas kita sementara ada 13. 4 lagi ditunggu tuh. Bisa pakai di grup WhatsApp atau bisa via QR code ini. Oke, udah 13 ya. Baik, kita mulai aja ya.
Yuk dikit lagi. Adila, Sherly, Ajeng, Lilis, nggak maju-maju. Adilah, kok nggak maju-maju? Malah nambah orang nih, Widi.
Saya tunggu 2 menit ya. Ini kan 10 soal, mestinya per soal 20 detik. 200, berarti 200 detik itu harusnya cuma 3 menit gitu. Jadi jam 7.12. Di komputer saya sekarang 7.09. 7.12. Kita stop ya. Ya, 1 menit lagi. Oke, kita selesai ya.
Oke, sebentar. Selamat ya buat Ayuni, Shirley, sama Desi. Sebentar. Hmm. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, nih ya orangnya 1 sampai 5 tuh itu aja tuh biasanya yang nilainya bagus. Dan kita review sebentar ya pertanyaannya ya. Saya pengen lihat yang pertanyaan yang paling banyak salah itu pertanyaan nomor 6. Nomor 6, lalu ke nomor 4, 7, 8. Nomor 6 yang paling banyak ya. Oke. Nomor 1. Nah, modal bank yang memperhitungkan kemungkinan potensi kerugian. Sudah dibahas. Ayo, ada yang bisa jawab? Halo? Ekonomi kapital, Indeks Pak. kemiskinan, Pak. Bukan, nomor 1 ini nih. Benar tadi. Kapital, ekonomi kapital, Pak. Ya, betul. Betul tuh Widi tuh, ekonomi capital. Jadi sesi keberapa yang terakhir rasanya tuh. Lalu profil risiko bank akan menginformasikan apa? Apakah risiko inherent dan sistem informasi, risiko inherent dan sistem kontrol risiko? Sembilan benar, 9 orang lagi salah. Risiko inheren dan sistem kontrol risiko. Betul. Benar, ini B ya. Itu ada di RGEC tuh. Waktu kita belajar kesehatan bank. Lalu potensi kerugian aktual yang melebihi kerugian yang diharapkan. Unexpected loss, Pak. Unexpected loss, Pak. Betul. Oke. Sebentar ya, sebentar.
Sorry, ada interupsi. Kita nomor berapa dari sekarang? Nomor 4 ya. Betul, Pak. Krisis, risiko reputasi. Indikatornya apa? Pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah. Paling gampang. Lalu 4 faktor yang mempengaruhi tingkat bunga kecuali. Indeks kemiskinan. Ya, betul. Nah, ini yang paling banyak salah. Kan ini sesi 11. Investasi yang memberikan hasil 15% dengan probabilitas 20% dan 10% hasilnya dengan probabilitas 80%, maka expected return-nya, nah ini sesi 11 nih. Jadi kalau investasi kan gini, kalau kita misalnya menyimpan uang dalam satu jenis investasi gitu, taruhlah satu bisnis gitu ya, kan kita bisa memperkirakan nih, misalnya, oh bisnis ini ternyata perkiraan saya nanti bisa hasilnya bisa 15% tuh dalam setahun. Tapi kemungkinannya itu hanya 20%. Atau saya bisa dapat 10%, tapi kemungkinannya 80%. Probabilitas itu kan kemungkinan. Berarti kemungkinan ini pasti 100 kan? Probabilitasnya 20% atau probabilitasnya 80%. Nah, kalau kita mau ngitung expected return, jadi hasil yang ingin diharapkan gitu ya, kita hitung 80 probabilitas dikali dengan return-nya. Lalu kita total. Jadi 20% dikali 15% itu sama dengan 3%. Lalu 10% dikali dengan 80% sama dengan 8%. Jadi expected return-nya adalah 11. Ini memang di sesi 11. Oke. Nanti kita review sebentar di sesi 11. Baik, Pak. Nah, ini berapa premi resiko dari investasi kalau hasilnya 9,5, sementara inflasinya 4,5. Sama, ini sesi 11. Ini cuma dikurangi, gitu ya. Itu hanya dikurangi. Jadi, kalau kita ingat juga di sesi 11 itu kan ada disebut mengenai bunga nominal dan bunga real. Bunga real itu sama dengan bunga nominal dikurang inflasi. Jadi realnya kita dapat misalnya bunga nominalnya 9,5, inflasi 4,5, maka bunga realnya itu 5%. Nah, tapi kalau dalam investasi berarti ini kan kita menanggung resiko. Nah, itu yang kita sebut dengan premi resiko. Jadi sama aja sebetulnya 9,5% dikurang 4,5% itu 5%. Oke. Lalu nomor 8. Nah, ini ada yang bisa jawab. RGC. Oke. Nomor 9 KPMM atau KAR. Liability ditambah modal cadangan bagi ATMS. Ya, nah ini pasti masih seraji. Oke. Terus yang termasuk dalam komponen dana pihak ketiga bank kecuali Surat Surat berharga. berharga. ya, betul. Oke. Itu ya. Untuk kuis hari ini kita sekarang ke sesi 11 dulu. Sesi 11. Oke. Bapak, mohon maaf, Astria mau ganti device, nanti boleh minta di ACC lagi, Pak? Ya, oke. Baik, makasih, Pak. Baik, di sesi 11 ini, di sesi 11 kita itu sebetulnya belajar mengenai hasil investasi gitu ya, dan juga dengan suku bunga. Nah, suku bunga itu kan sebetulnya gitu ya, itu kan ditentukan dengan permintaan satu mata uang, permintaan atau penawaran satu mata uang, dan juga prediksi dari tingkat ekonomi makro gitu ya. Jadi sulit kita membedakan sebetulnya, memprediksikan sebetulnya berapa tingkat suku bunga. Oke. Nah, suku bunga itu kita bisa bilang begini, suku bunga real yang kita terima itu adalah ini R kecil, sama dengan suku bunga nominal dikurang dengan inflasi. Karena ini berkaitan dengan daya beli, gitu ya, daya beli. Jadi kalau kita investasi misalnya
10% gitu ya. Berarti ini suku bunga nominalnya adalah 10% atau R besarnya 10% dan inflasi waktu itu adalah 6%, realnya daya beli kita itu cuma meningkatnya 4%. Karena apa? Karena 6%-nya itu diambil oleh inflasi. Jadi realnya kita cuma dapat 4%. 10 dikurang 6. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, secara rumusan juga kita bisa buat seperti ini. Ya, jadi hubungan real, aduh, sebentar. Sorry, banyak interupsi. Jadi sebetulnya hubungannya secara real adalah seperti ini rumusannya ya. Antara suku bunga real dengan suku bunga nominal. Gitu ya. Jadi kalau dari perhitungan tadi sebelumnya kita memperoleh angka itu di case di halaman sebelumnya, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Di sebelumnya di case ini dibilang deposito 10%, inflasi 6%, maka kita memperoleh suku bunga real itu 4%, tapi hubungan realnya ini seperti ini rumusannya. Jadi kalau dengan rumusan ini sebetulnya diperoleh angka suku bunga real itu 3,77%. Excelnya juga sudah pernah saya kasih, gitu ya. Sebentar saya share lagi. Oke. Ini yang di kiri, sebelah kiri, saya tulis di slide 4 gitu ya. Jadi kalau dia suku bunga nominalnya, sorry kok ini. Suku bunga nominalnya 10%, lalu suku bunga inflasinya 6%, gitu ya. Jadi suku bunga realnya adalah 3,77%. Ini rumusannya juga saya masukkan gitu ya. Saya masukkan di sini, jadi teman-teman bisa lihat. Suku bunga realnya adalah 3,77%. Oke. Nah, oke. Next,
Jadi apa sih sebetulnya faktor mempengaruhi tingkat suku bunga? Itu faktornya seperti itu, seperti ini, ada 4 gitu ya. Adanya pasokan penawaran dari pihak bank gitu ya. Lalu adanya permintaan dari pihak nasabah atau pinjaman, penabung atau peminjam. Juga ada tindakan pemerintah, ada intervensi pemerintah. Wait. Nah, keseimbangannya, sorry saya putus-putus nih tadi. Keseimbangannya, ini sebetulnya rumusannya dari Irving Fisher ya tahun 1930, di mana suku bunga real itu sebetulnya kan adalah suku bunga nominal itu adalah suku bunga real ditambah dengan ekspektasi dari investor. Jadi investor itu sebetulnya mengharapkan laba berapa, taruhlah dia mengharapkan laba 6%, ditambah suku bunga real yang terjadi di negara itu misalnya 4%, berarti nominalnya suku bunga itu adalah 10%. Jadi sebetulnya sama ekspektasi investor ini dengan ekspektasi terhadap inflasi. Jadi kalau tadi kita sebutnya di sini adalah inflasi gitu ya, maka ini sama dengan ekspektasi investor terhadap inflasi. Makanya dikasih tambahan ini notes dengan konstanta E gitu ya. E itu sebagai ekspektasi. Nah, bagaimana kalau dia ada pajak gitu ya? Kalau dia ada pajak, maka suku bunga real itu adalah suku bunga nominal dikali 1 dikurang persentase pajak, dikurang inflasi. Jadi dalam case tadi, bahwa suku bunga nominalnya itu adalah 10% dan pajaknya di sini 20%, maka 0,1 atau 10% dikurang 1 dikurang 20% pajak dikurang nominal, dikurang inflasi. Inflasinya tadi berapa? 6%. Jadi kalau ada pajak, maka suku bunga realnya akan menjadi tinggal 2%. Gitu ya. Kalau tadi kan kita nggak ada pajak, maka kita akan dapat 4 atau 3,77. Tapi kalau ada pajak, maka kita perolehannya hanya tinggal 2%. Gitu ya. Kalau ada pajak. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai suku bunga real dan suku bunga nominal? Dan kalau ada pajak? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut begini. Sekarang kalau kita membandingkan tingkat imbal hasil untuk periode waktu yang berbeda, ya, logisnya seperti ini. Makin panjang jangka waktu, maka makin besar risiko, makin besar pula hasilnya atau imbal hasilnya, gitu ya, atau imbal hasilnya. Jadi makin panjang jangka waktu, sebetulnya juga mengcover makin besar risiko, maka imbal hasil total yang diharapkan juga akan semakin besar. Nah, ini gambaran contoh dari T-bonds. T-bonds ini adalah obligasi, yang kalau di Amerika sebutnya T-bonds.
dengan kupon 0. Jadi dia tidak berbunga. Dia tidak berbunga. Nah, kalau dia jatuh temponya dengan harga saat ini. Jadi harga saat ini adalah PT di sini. Periode ini adalah periode jatuh temponya. Nah, semua ini jatuh temponya itu pada saat jatuh tempo nilainya adalah 100. Gitu ya. Dan ini adalah harga saat ini. Harga saat ini. Jadi contoh untuk obligasi yang akan jatuh tempo setengah tahun lagi atau 6 bulan lagi dan harganya di 6 bulan kemudian itu akan menjadi 100 gitu ya. Maka harganya saat ini adalah 97,36. Ya, ini case-nya nih. Lalu untuk obligasi ya yang akan jatuh tempo 1 tahun kemudian dengan nilai nominalnya 1 tahun kemudian itu 100, maka harganya saat ini adalah 95,52. Ini case-nya. Untuk obligasi yang akan jatuh tempo 25 tahun lagi, jadi pada saat 25 tahun lagi kemudian harganya 100, harganya saat ini adalah $23. Nah, ini kan karena dia tidak menghasilkan bunga, ini kita anggap dia mengandung bunga bebas risiko. Gitu ya. Walaupun dia memberikan kupon 0 gitu ya, kupon 0, tapi sebetulnya dia mengandung bunga bebas risiko. Bunga bebas risiko itu sebetulnya kita bisa bilang adalah bunga-bunga yang relatif tidak ada risikonya. Misalnya apa? Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu relatif selalu dinilai 0 risiko karena pemerintah akan selalu membayar kewajiban obligasinya. Gitu ya. Nah, berapa sih suku bunganya kalau saat ini nilai obligasi yang jatuh tempo setengah tahun itu sekarang 97? Berapa nilai suku bunga bebas risikonya kalau untuk obligasi yang jatuh tempo setahun lagi saat ini nilainya 95. Rumusan yang kita pakai adalah ini. Risk free atau RF ini adalah suku bunga bebas risiko sama dengan 100 dibagi harga saat ini dikurang 1. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk deposito obligasi yang saat ini harganya 97, pada saat jatuh tempo kan nanti harganya jadi 100. Ini adalah 100 dibagi 97,36 dikurang 1. Sama dengan 0,0271, sama dengan 2,71%. Itu ya. Lalu untuk yang 1 tahun, itu sama dengan 4,69%. Untuk yang 25 tahun, maka itu adalah 329%. Tapi teman-teman jangan ini ya, jangan rancu 329% itu suku bunga untuk 25 tahun gitu kan. Kalau kita bagi 12 mungkin dia cuma sekitar 13% gitu. Setahun. Bebas risikonya. Memang lebih panjang waktunya, lebih besar suku bunganya. Gitu ya. Jadi kita pakai rumusan seperti itu. Nanti saya lanjut dulu, nanti kita masuk ke Excel-nya ya. Nah, bagaimana kita mensetahunkan bunga, gitu ya. Nah, di sini secara umum kita itu menyajikan imbal hasil itu dalam tingkat tahunan efektif atau efektif annual rate, suku bunga efektif tahunan, ya, yang disesuaikan dengan jangka waktu. Rumusannya adalah seperti ini: 1 ditambah efektif annual rate sama dengan 1 ditambah risk free untuk periode yang sama dipangkat 1 per T, di mana T-nya ini dalam satuan tahun. Ya. Jadi kalau kita mau cari efektif annual rate-nya aja tentu 1 ini kita tarik ke kanan ya. Jadi minus 1. Jadi efektif annual rate sama dengan 1 ditambah risk free dipangkat 1 per T dikurang 1. Jadi misalnya tadi obligasi kupon 0 yang jatuh temponya setengah tahun kemudian, yang tadi ini, tadi kan kita udah dapat nih 2,71% risk free-nya. Maka ini adalah efektif annual rate-nya adalah 1 ditambah risk free-nya 0,0271 atau 2,71% dipangkat 1 per, karena jangka waktunya dalam tahunan ini karena hanya 6 bulan ini dibagi setengah dikurang 1. Yang 1 ini pindah ke kanan.
sama dengan 5,49%. Jadi efektif annual rate-nya sebetulnya adalah 5,49%. Kalau tadi 6 bulan dia 2,71% gitu ya. Tapi kalau disetahunkan itu 5,49%. Sementara untuk yang obligasi 25 tahun, ternyata efektif annual rate-nya adalah 1 ditambah risk free-nya tadi kita udah dapat 329%, sama dengan 429% atau 4,29 dipangkat 1 per T. T-nya ini untuk 25 tahun. Dikurang 1 sama dengan 6%. Nah, inilah efektif annual rate-nya. Jadi suku bunga tahunan efektifnya itu berapa? Gitu ya. Kalau ini kan tadi yang kita lihat di sini, ini adalah suku bunga sesuai jangka waktunya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya annual rate-nya tahunannya berapa suku bunga tahunannya? Suku bunga tahunannya kita hitung dengan rumus seperti ini. Sehingga diperoleh untuk yang nomor 1, yang jatuh tempo 6 bulan tadi, itu adalah 5,49% per tahun. Ini kan untuk setengah tahun. Sementara yang ini, yang 4,69%, nanti saya kasih Excel-nya, untuk yang 25 tahun, itu adalah 6%. Kalau di sini kan kita ketemunya 329. Nah, oke, sebelum ke slide ini, saya balik ke Excel-nya dulu. Oke, nah ini sekarang yang ini ya. Ini saya tulis nih di PowerPoint-nya itu slide nomor berapa. Untuk slide nomor 8 sampai dengan 11. Gitu ya. Ini tadi yang periodenya setengah, harga awalnya 97,36, yang periodenya 1, 95,52, yang periodenya 25 tahun, harganya 23,3. Nah, ini risk free-nya tadi. Saya masukkan rumus yang ini. Ya, jadi teman-teman bisa nyontoh. Ini rumusnya 100 dibagi harga saat ini dikurang 1. 100 dibagi harga saat ini dikurang 1. Sama dengan 2,71%. Kalau kita kembalikan lagi dengan jangka waktunya, maka nilainya saat jatuh tempo akan menjadi 100. Ya, sesuai jangka waktu. Setahun lagi jadi berapa nilainya nih? Kita tinggal tambahkan aja. 97,36 dikalikan 1 ditambah 2,71%. Ya. Nah, semua hasilnya akan jadi 100. Akan kembali menjadi 100. Jadi inilah harga nominal saat jatuh tempo. Nah, slide yang tadi yang berikutnya adalah efektif annual rate. Di mana efektif annual rate ini kan kita untuk bunga sesuai jangka waktu. Untuk setengah tahun itu 2,71, untuk 1 tahun 4,69, untuk 25 tahun 329%. Sebetulnya bunga tahunannya berapa? Annual ini kan tahunan ya. Suku bunga efektifnya annualnya berapa? Kita pakai rumus yang ini. Efektif annual rate sama dengan 1 ditambah risk free, ini, gitu ya, dipangkat 1 per jangka waktu dalam tahun. Dapatlah dia efektif annual rate-nya untuk yang poin 1 ini 5,5%, poin 2-nya 4,69, sama dengan yang ini, karena memang jangka waktunya sama, 1 tahun. Tapi yang 25 tahun tadi akan menjadi 6% per tahun. Tapi kalau dia hitung langsung ke 25 tahun itu 329%. Itulah efektif annual rate-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bisa dites. Bisa ditesnya gini, ini saya put di sebelah sini. Ya. Saya put di sebelah sini. Misalnya, untuk yang harga awalnya 23,3. Lalu kita bungakan dia 6% per tahun. Gitu ya. Harusnya dalam 25 tahun nilainya itu akan menjadi 100. Ya kan, saat jatuh tempo. Nah ini kita bisa tes, tahun ke 0 ini nilainya 23,3. Tahun pertama kita bungakan 6%. Ya, jadi kita tinggal angka ini 23,3 kita kalikan dengan 1 plus 6%. Maka tahun pertama nilainya akan menjadi 24,7. Tahun kedua akan menjadi 26,18.
Terus begitu. Sampai nanti di akhir tahun ke-25 nilainya akan menjadi 100. Gitu ya. Jadi inilah annual rate-nya. Jadi annual rate-nya itu adalah 6% per tahun. Jadi 23,3 ini kalau kita bungakan terus, setahun jatuh tempo dapat bunga 6%. Lalu setahun lagi kita diam jatuh tempo dapat lagi 6%. Gitu ya, ditambah terus, bunganya nggak ditarik, tapi ditambah terus ke pokoknya. Maka nilainya dalam 25 tahun akan menjadi 100. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup. Oke, saya balik lagi ke slide yang ini. Nah, tapi sering juga apa namanya ya, imbal hasil itu kita menggunakan dengan annual percentage rate atau APR. Kalau tadi kan ER, effective annual rate. Jadi ini adalah metode sederhana, perhitungan secara sederhana, bukan metode berganda. Ya, jadi dia akan mengabaikan efek dari compounding, efek dari bunga berbunga, gitu. Efek dari bunga berbunga. Jadi kalau misal tidak bunga berbunga, maka rumusannya adalah APR, annual percentage rate, sama dengan 1 ditambah effective annual rate, dipangkatkan dengan 1 dikali dibagi T, dikurang 1. T ini tadi jangka waktu ya, dalam tahun. Dikurang 1 dikali T, jangka waktu. Jadi contohnya, berapa APR untuk masing-masing obligasi yang jatuh temponya setengah tahun dan 25 tahun kemudian. Sama, masih case yang tadi ya. Case yang tadi kita tinggal cari APR-nya atau annual percentage rate-nya. Ini rumusannya ini kan. APR sama dengan 1 ditambah efektif annual rate dipangkat 1 per T. T-nya ini jangka waktu. Ini dikurang 1 dikali T. T ini adalah jangka waktu. Maka annual percentage rate-nya itu adalah ini. Kalau tadi ada efek compounding, bunga berbunga, gitu ya. Ada efek bunga berbunga, ini kalau persentase tanpa efek bunga berbunga. Maka ini hanya yang di 25 tahun ini, maka APR-nya adalah 5,83%. Gitu ya. Kalau tadi ini efektif dan dia bunga berbunga sepanjang tahun, kalau ini tidak bunga berbunga gitu ya, mengabaikan efek compounding. Lalu nanti kita ada satu lagi adalah continuous, ini salah tulis ini, continuous compounding. Continuous compounding ini karena dia adalah bunga berbunga dan itu dengan jangka waktu ya, dengan jangka waktu yang kita perhitungkan hingga mendekati 0 gitu ya. Hingga mendekati 0. Maka hubungannya adalah rumusannya seperti ini. 1 ditambah expected effective annual rate sama dengan eksponensial dari suku bunga continuous compounding, di sini ditulis RCC ya, sama dengan E ini adalah angka eksponensial. E ini adalah angka eksponensial yang sudah ditetapkan. Jadi angka yang menunjukkan gerakan mendekati 0 itu adalah 2,71828. Gitu ya. Nah, jadi atau sederhananya kita cari juga dengan ini bisa. Sebetulnya suku bunga, kalau ini kan kita nggak agak sulit mencari ininya, berarti harus diakarkan ke sini gitu. Sebetulnya seberapa sih RCC-nya atau suku bunga continuous compounding-nya adalah log normal dari 1 ditambah efektif annual rate. Ya, log normal dikali 1 ditambah efektif annual rate. Jadi kalau kita cari dengan Excel tadi, ini sudah sangat suku bunga berbunga gitu ya, dan mendekati 0 gitu. Ini berarti adalah di Excel itu ada rumusan LN atau log normal gitu atau loan.
adalah loan normal dari 1 ditambah EAR, 1 ditambah effective annual rate. Maka continuous compoundingnya adalah 5,35%. Untuk yang 25 tahun sama, adalah continuous compoundingnya adalah 5,83%. Nah ini konstanta E-nya ya. E-nya itu sendiri adalah 2,71828. Nah, sekarang kalau kita ketemu kasus nih di slide 12 gitu ya. Ada sebuah bank menawarkan kepada Anda 2 alternatif schedule tingkat bunga untuk deposito 10 juta yang dikunci untuk 3 tahun. Mana yang akan kita pilih? Dibayar 1% per tahun atau digandakan dengan continuous compounding sebesar 12% per tahun. Kalau ini dibayarkan 1% per bulan, atau kita pilih continuous compounding dengan bunga 12% per tahun. Untuk yang pertama, efektif annual rate-nya adalah skenario 1, efektif annual rate-nya adalah efektif annual rate sama dengan 1 ditambah risk free dipangkat 1 per T dikurang 1. Jadi kalau ini karena waktunya dalam bulanan gitu ya, maka dibayarnya dalam per bulan gitu ya. Jadi 1 ditambah bunganya berapa tadi? 1% per bulan, 0,01. Dipangkatkan dengan 1 per T. T-nya ini berapa bulan? T-nya ini karena cuman T-nya ini harus dalam tahun, karena dia itu hanya 1 bulan, itu adalah 1 per 12. Jadi 1 dibagi 1 per 12, di sini akan diperoleh angka 12. Jadi dipangkat 12, lalu dikurang 1. Maka efektif annual rate-nya adalah 12,68%. Dari rumusan ini kita akan peroleh angka 12,68%. Ini kalau kita mau supaya nggak bingung, saya tambahkan ini. 1 dibagi 1 per 12 gitu ya. Sama dengan dipangkat 12. Nah, sama kan hasilnya. 12,68%. Ini karena di sini dituliskan langsung pangkat 12. Dari mana 12 ini sebetulnya adalah 1 dibagi T. T-nya ini berapa? T-nya ini kan harus dalam tahun. Sementara tadi jangka waktunya dalam bulan. Berarti T-nya ini adalah 1/12. 1 dibagi 1 per 12 itu sama dengan 12. Ya, jadi pangkat 12. Lalu berapa kalau dengan continuous compounding? Berarti ini efektif annual rate-nya kita peroleh 12,68%. Kalau kita dibayar 1% setiap bulan. Tapi kalau kita dibayar dengan continuous compounding untuk dengan bunga 12% langsung setahun, maka efektif annual rate-nya adalah tadi eksponensial ini 2,71828 dipangkatkan dengan 0,12 atau 12% suku bunganya dikurang 1. Maka diperoleh angka 12,75%. Nah ini hasilnya. Sorry, ini nggak perlu. Ini rumusannya. Ya. Sebentar. Ini saya terpaksa harus berhenti. Kalau memang, tapi prinsipnya sebetulnya adalah sesi 1 sampai sesi 9 sampai dengan 14 ya. Jadi sesi 11 itu nanti silahkan dibaca lagi. Kalau memang ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya, japri langsung atau tanya di grup gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, ini saya terpaksa harus berhenti.
Jadi mohon maaf karena memang masih ada ini mendadak gitu ya, ada urusan yang mendadak, saya harus berhenti. Saya tutup dulu untuk malam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.